Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Humaini. Waalaikumsalam, Pak Subradin. Alhamdulillah, gimana kabar nih? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ngajarnya Baik, gimana tadi? Pak. Ya, Pak Subradin sendiri gimana kabarnya? Oh ya, alhamdulillah sehat. Iya. Masih tetap semangat nih ngajar di kelas tadi. Ya harus dong, guru penggerak. Iya. Biasa. Oke, jadi gimana nih pertemuan kita sore ini? Iya ini Gimana? Ada yang sebetulnya perlu kita dari bicarakan? iya betul ya. Sebetulnya dari kemarin saya tunggu-tunggu ini Pak. Oh gitu. Pengen ngobrol sama Pak Supriyadin ya, cuma kayaknya sibuk Oh sekali. iya, siap-siap. Ini Iya ini Pak aduh. Supriyadin. Pas nih. Nah, Gimana? iya ini apa? Ada sesuatu yang mau saya sampaikan ke Pak Supradin ini terkait Mm-mm. biasalah ini kita pembelajaran siswa ini di kelas 11 itu saya untuk materi apa pemrograman dasar ini kayaknya siswa itu ya seperti itu apa namanya pemrograman ya kalau mereka langsung melihat apa namanya Mm-mm. sintak kayak gitu kemudian perintah-perintahnya itu mereka kayak apa terlalu mungkin terlalu berat ya terlalu rumit itu mereka jadi sudah tidak tertarik Mm-mm. duluan itu loh apalagi nanti sudah mempelajari apa namanya bahasa pemrogramannya kemudian Mm-mm. apa eh, terus bahasa pemrogramannya kan ya bahasa pemrograman komputer kan jelas pakai bahasa Inggris. Nah, mereka itu aduh, kayaknya udah kalau sebelum-sebelumnya yang sudah saya terapkan itu aduh berat mereka kesulitan itu untuk istilahnya yang Hmm. dasar-dasar awal aja mereka kerepotan itu. Nah, seperti itu, Oh Pak. gitu. Iya, mungkin Pak Ya, Subradin pernah ya kan misalkan kalau di bahasa Inggris aja kan mereka istilah kosakatanya aja kan masih ya benar-benar. ah, Heeh. berat Ya, seperti itu. oke. Jadi saya coba simpulkan pertemuan Mhm. kita sore ini. Ini kita mau Iya, Pak. coba untuk membahas tentang permasalahan siswa ya, permasalahan siswa Iya, dalam memahami ini Pak ya, dasar-dasar pemrograman, terutama yang di kelas berapa iya. tadi Pak? Kelas 11 ya. Iya, kelas 11 ya. Jadi anak-anak ini agak susah ya ketika Iya. memahami bahasa-bahasa pemrograman, apalagi Mhm. ketika masih di SMK, masih kelas 11, ketika mereka dihadapi dengan berbagai macam coding atau Iya, sintak-sintak iya betul yang coding. ada kaitannya dengan pemrograman. Terus mereka ini ketika apa namanya dapat materi-materi tentang itu, berarti selama ini gimana Pak? Agak agak susah sekali memahami bahasa-bahasa pemrogramannya, terutama di sintak-sintaknya gitu ya. Iya. Iya, mereka tadi mereka itu kerepotannya itu memang di sintaknya. Yang pertama karena menggunakan bahasa Inggris, Hmm. kemudian Oh gitu. juga iya terus juga kan mungkin apa bukan mungkin ya hal baru jelas pemrograman ini kan hal baru bagi Hal mereka di baru bagi istilahnya di mereka. SMP kan iya di SMP kan belum Hmm. belum istilah belum dapat lah baru di Mm-mm. SMK ini mereka baru dapat materi pemrograman itu jadi Di kelas apa 11 Pak ya. terlalu kadang iya ya di kelas 11-nya karena kalau di Mm-mm. kelas 10-nya kan belum, mereka masih yang umum, yang Di dasar. kelas di kelas 10 masih Istilahnya apa modelnya Pak? materi mapel-mapel yang produktif, tapi Mm-mm. kalau di kelas 10 Masih itu lebih. mereka kan Mm-mm. iya materinya yang ini Bapak mapel produktif tapi yang dasar yang umum. Misalnya kayak Yang kalau oh di gitu ya. apa yang kayak ya kayak simulasi digital
Oh, gitu. Berarti lebih ke teori mungkin, Pak, ya? Kalau di kelas 10-nya. Halo? Halo, Pak Humaini? Iya, bentar. Iya, putus tadi, Pak. Sinyal suara. Iya. Oke. Iya. Saya ulangi ya. Iya. Jadi kalau saya bisa simpulkan ya dari Iya. kesalahan siswa ini, siswa itu mengalami kesulitan terutama di kelas 11 ya, karena mengalami kesulitan di kelas 11 terutama dalam memahami bahasa-bahasa pemrograman, materi-materi dasar tentang pemrograman, Pak. Jadi ketika Iya. mereka ingin mempelajari memahami sintaks, menggunakan sintaks-sintaks dalam membuat pemrograman gitu ya, berarti agak susah Iya. bagi anak-anak ini ya. Iya, betul. Oke. Terus kalau ketika mereka di kelas 10, mereka tidak mendapatkan ini materi-materi yang tadi. Kalau kelas 10 itu ada materi ya bahasa pemrograman, tapi dia itu masih lebih ke ini lebih Pascal itu yang dasar. Jadi Oh, kalau bahasa gitu. pemrograman Pascal kan hampir Mm-mm. hampir mirip fungsinya dengan misalkan perintah-perintahnya, misalkan untuk membuat tabel, misalkan Oke, create Bapak-bapak, table jika gitu sudah ya. selesai mengisi lembar refleksinya bisa kembali ke main room. Baru yang kedua. Ya, Ya. ya lanjut juga. Jadi misal kalau Pascal itu kan lebih kayak lebih simpel itu bahasa Inggrisnya bahasa sintaknya. Misalnya kayak create table ya kan sesuai dengan istilahnya dengan arti bahasa Inggrisnya, kemudian dia lebih simpel seperti itu, Pak. Baik. Berarti kalau kita ukur misalnya nih, Pak ya, Ya. kira-kira menurut Pak Humaini sendiri bagi anak-anak yang kelas 11 ini, menurut Pak Humaini idealnya seperti apa? Apakah indikator dalam rangka mereka berhasil menguasai bahasa pemrograman ini seperti apa, Pak, kira-kira? Kalau di kelas 11 ini memang ya idealnya kalau jadi memang idealnya ini karena mereka di hal baru ya pemrograman, jadi mungkin idealnya istilahnya melanjutkan materi pemrograman yang Pascal itu di kelas 10. Jadi yang masih sintaknya yang simple lah. Terus atau ini saya ada pernah lihat itu pakai pemrograman diagram blok gitu. Jadi mereka tidak menuliskan sintaknya, jadi sudah ada blok-bloknya perintah gitu. Kalau nggak salah saya lihat pernah aplikasi Scratch itu kayaknya. Jadi belajar pemrograman ya menggunakan visual gitu. Jadi sintak-sintaknya itu sudah berbentuk blok gitu. Nanti tinggal ambil, klik, disambungin dengan ini, perintah ini nanti sambungin seperti itu. Nggak perlu ngetik kayak gitu. Jadi cuma penalaran saja, algoritmanya saja nanti mereka itu. Saya lihat itu seperti itu, Pak. Berarti mereka harus menguasai ini ya, bahasa-bahasa pemrograman yang tadi, yang itu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pemrograman yang tadi ya? Iya. Jadi mereka cukup mengetahui perintahnya, jadi nggak perlu misalkan ngetik gitu. Dari kalau diketik kan kadang tulisannya salah, bahasa Inggris kan error gitu. Iya, Kalau ini benar. nggak perlu ngetik, jadi tinggal saya lihat itu pakai blok, diagram blok gitu, tinggal ambil nanti disambungin dengan perintah ini seperti itu. Berarti kalau menurut Pak Humaini, anak-anak yang bisa menguasai dengan aplikasi-aplikasi tadi, itu kira-kira kalau dari angka 1 sampai 10, mereka ada di angka berapa, Pak?
bagi yang sudah bisa menguasai tadi? Yang menguasainya. Yang menguasainya, yang sudah menguasainya. Oh iya. Yang Ya paling kalau paling bagus gitu. Yang paling yang bagus. kira-kira kalau idealnya itu ada di angka berapa? Nah, itu kalau angka 1 sampai 10. Idealnya ya di angka, kalau menurut saya pakai yang diagram blok itu tadi ya di angka 8 lah. Itu di angka 8. Di angka Tapi 8 ya, angka. Kalau Berarti misalkan pembelajaran yang sebelumnya, misalkan langsung mereka pakai aplikasi yang coding ketik sendiri, ya memang agak kesulitan itu. Mereka kalau tingkat kesulitannya tinggi gitu. Kalau begitu. ini lebih mudah. Berarti untuk mencapai indikatornya mereka harus dapat angka 8 gitu Pak ya? Iya. Berarti idealnya mereka ada di angka 8. Kalau menurut Pak Humaini terus yang kondisi anak-anak kita yang sekarang yang tadi kesulitan untuk menguasai itu ada di angka berapa kira-kira Pak? Tingkat kesulitannya siswanya ya? Ya, anak-anak ini kan menurut Pak Humaini ada masih kesulitan untuk menguasai apa namanya pemrograman itu, pemrograman sendiri. Nah, anak-anak yang belum menguasai ini kira-kira dari tadi kan kalau yang paling bagus mereka yang menguasai itu ada di angka 8. Nah, sekarang kondisinya anak-anak ini mereka kira-kira dari angka 1 sampai 10 yang kira-kira mereka di angka berapa, Pak? Paling kalau kondisi sekarang mereka ya paling baru di angka 3 lah. Ada angka 3 sampai ya? 4 lah, karena Gitu. karena masih dasar saja, mereka masih kesulitan kalau ketika ngetik dengan kok sintaknya itu. Oh, mereka masih ada di angka 3 ya? Baik. Iya. Terus kira-kira target Pak Humaini untuk anak-anak ini apakah mereka harus mencapai angka 8 atau mungkin ada di bawah itu yang ingin dicapai? Ya kalau ya paling kalau target saya sih ya paling diangkat itu kan, karena tingkat kesulitannya kalau ini ya di angka antara 7 lah, 6 sampai 7 sudah ya 7 sudah cukup lah. 7 sampai 8 boleh. 7 lah, kira 7. 7 ya, ada di angka 7. Oke, siap. Berarti agak ini ya, karena sudah nggak terlalu susah lah ya kalau dengan angka 7 tadi Pak ya. Kan kalau melihat dari bahasa-bahasa pemrograman itu biasanya agak kalau yang ini kan hanya mereka tinggal copy paste, bisa menggunakan aplikasi yang ada tadi kan. Iya, tinggal siap. menyambung-nyambungkan saja. Terus kira-kira menurut Pak Humaini nih, untuk bisa mencapai angka 7 atau 8 ini, ada nggak kira-kira rencana ke depan atau strategi yang kira-kiranya mau Pak Humaini terapkan biar bisa mencapai di angka 7 atau 8 ini? Baik. Bagaimana kira-kira? Ya mungkin tadi seperti itu, saya tertarik dengan model pemrograman diagram blok itu. Jadi siswa nanti rencana saya itu saya lihat itu, saya juga belum pernah mempraktekkan sendiri, tapi saya lihat itu malah saya lihat di tutorial referensi di YouTube itu lebih praktis gitu. Jadi anak menggunakan aplikasi Scratch itu, terus kemudian saya lihat bisa digunakan di HP juga. Jadi nanti siswa kalau praktek pembelajaran nggak perlu menggunakan laptop. Kalau ada yang punya HP bisa diinstal di situ. Nah, nanti tinggal prakteknya di HP saja. Itu kan pakai diagram blok. Jadi isinya seperti ini Jadi itu kayak ada misalkan blok, misalkan kayak lingkaran, tapi di dalamnya ada perintah codingnya gitu. Saya lihat itu. Nah, nanti ada warnanya, tampilannya lebih menarik gitu, ada visual. Jadi nggak kalau yang langsung pakai aplikasi pemrograman coding kan dia langsung lihatnya langsung teks gitu kan. Oh iya, benar. Agak ngeblank gitu ya. Iya. Sintak yang panjang-panjang. Iya, kalau ini kan dia visual, lebih ke visual, lebih tertarik gitu, warna-warni
Seperti itu, nah, rencana saya pakai ini, nanti saya Aplikasi. terapkan. Siap, siap, siap. Berarti nanti rencananya Pak Humaini akan mencoba untuk menggunakan aplikasi ini ya, seperti tadi ada diagram log atau menggunakan HP. Nah, nanti dari Iya, situ tinggal di copy paste ya, iya, sintak-sintak atau nanti coding-coding yang tinggal baik. digabung. Luar biasa, siap, siap. Bagus, ini berarti nanti kan anak-anak tidak terlalu kesulitan ya dengan melihat Iya, sintak-sintak atau kode-kode pemrogramannya nanti di sana. Oke, terus rencananya kira-kira ada yang mau diajak kolaborasi biar bagaimana menerapkan ini menjadi tidak terlalu kesulitan mungkin buat Pak Humaini? iya. Ada nanti, kemarin sempat ini ada teman itu yang sudah mereka, coba, tapi saya lihat itu malah lebih menarik karena mereka bikin, programnya untuk kayak game itu. Oh Misalkan, gitu. iya ada pemrograman tapi untuk game, misalnya ada tampilan visualnya langsung gambar kucing, ini perintahnya untuk jalan, misalkan seperti itulah. Ini jadi lebih game yang itu ada yang sudah mencoba seperti itu. Ada Luar biasa. teman-teman Berarti nanti apa namanya, anak-anak nggak bosen lah gitu istilahnya kalau dengan iya, kurang lebih seperti bermain game. iya Tapi di situ bermain game ada nanti. apa Pemrogramannya namanya disisipin ya. bahasa-bahasa pemrogramannya disisipin di Iya, sana. perintahnya ya, seperti itu. Luar biasa, luar biasa. Bagus sekali berarti ini nanti Ya, metode yang iya. coba digunakan ini. Mhm. Terakhir berarti ya Pak Humaini, kira-kira Iya. kapan nih kira-kira mau dicoba dengan menggunakan, apakah ini sudah pernah dicoba atau mungkin Mhm. benar-benar hal baru yang nanti mungkin akan dicoba oleh Pak Humaini nanti ketika pembelajaran di kelas? Iya. Kalau untuk praktek menggunakan aplikasi Scratch ini memang hal baru ini, nanti. Jadi, kalau bisa ya nanti di pertemuan berikutnya, cuma tinggal ini persiapannya saja ini, persiapan berarti harus saya persiapan download aplikasinya, saya coba dulu sendiri yang sederhana gitu. Kemudian nanti saya minta coba yang sudah pernah mencoba, kan tadi ada teman itu. Nah, nanti biar lebih cepat, istilahnya untuk menguasai aplikasinya gitu. Gitu sih, Pak. Siap, siap, siap. Oke, berarti itu ya. Iya. Terakhir mungkin pertanyaan saya ini, gimana nih perasaan Pak Humaini setelah kita ngobrol-ngobrol, berbicara tentang permasalahan siswa ini? Apakah ada yang mau disampaikan? Iya. Ya baik, ini terima kasih sekali nih Pak Subradin. Kita tadi sudah ngobrol banyak. Saya jadi mengeluarkan unek-unek saya ini terutama untuk materi pemrograman. Jadi saya jadi keluar ide-idenya. Mungkin jadi lebih lega gitu. Kayaknya ini ide tadi itu bagus gitu, mau saya terapkan. Jadi lebih bersemangat lagi, anak-anak juga insya Allah pasti tertarik ini. Karena dari kemarin saya kerepotan ini. Ketika materi itu pasti anak-anak sudah melihat sintak aja, baru demonstrasi aja sudah garuk-garuk kayak gitu loh. Iya, karena memang bahasa Inggris. Ya, terima kasih nih. Jadi idenya keluar ini. Nah, Pak luar Subradi. biasa. Kita tunggu penerapannya di kelas, Pak ya. Semoga tetap sehat selalu, semoga bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Pak Humaini. Kalau gitu, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.